didukung oleh kru kita. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy, dan tamu saya kali ini adalah seorang seniman serbabisa, Chris Biantoro. Saya akan lanjutkan, Pak Chris. Sesudah Anda banyak menderita di Australia, Anda kan pulang ke Indonesia. Anda pulang tahunnya tahun 71. Nah, ini kan Anda dalam kondisi ekonomi berat ya. Anda kan jadi tukang jual roti di sana ya, macam-macam lah. Nah, waktu Anda sampai di sini, kondisi kehidupan Anda bagaimana? Untung istri saya itu kayak malaikat. Dia mau megang duitnya kuat sekali, kadang-kadang saya pun nggak dikasih duit itu. Tapi itu yang bikin negara Chris Biantoro di rumah itu selamat. Nah, Anda kemudian menjadi lebih terkenal atau sangat terkenal ketika Anda masuk di TVRI. Ya. Waktu itu Anda ngapain di TVRI? Jadi sebelum ada entertainment gaya Pak Ali Sadikin, maka Indonesia itu punya 3 MC yang terkenal. Yang Putri Ibu Bujo, kemudian ada Pak Abdul Hanan, Sunarto, Sambas, kemudian Om Kwek, ya. Nah, kemudian luruh televisi muncul, ada almarhum Polan Sitompul, terus ada Pok Mati dan Pak Ani, baru Chris Biantoro muncul. Tapi harus diakui, sesudah saya muncul, baru kuis itu menjadi terkenal di seluruh Hollywood. Betul, di TVRI Anda mulai muncul karena memandu acara-acara kuis ya? Betul ya. Yang Anda ingat yang paling fenomenal apa? Dulu itu ada silahkan terka, kuis, silent quiz, big quiz. Oke. Begitu. Mana yang paling sukses di antara semua acara Anda waktu itu? Ya yang kuis-kuis itu. Mana lebih sukses acara Anda ketimbang Kick Candy? Saya kira kalau ada saya Kick Candy tenggelam. Bagaimana ceritanya ketika pertama kali Anda mulai muncul dan dikenal sebagai MC? Nggak tahu ya. Mungkin setiap orang Tuhan itu pada waktu kita lahir sudah diberi bekal yang saya tidak tahu. Pada awalnya saya ada di persimpangan jalan, mau jadi tentara, apa mau jadi ya artis itu saya pun nggak tahu. Tapi yang jelas pada zaman perang, zaman Jepang itu tidak jauh dari rumah kami itu ada gedung pertemuan yang bisa dipakai untuk sandiwara, lalu truk, wayang orang, wayang kulit segala macam. Setiap malam itu kedengaran ada sesuatu yang ke dalam telinga itu. Tapi setiap siang melihat tentara yang baris mulai dari PETA, Hero, BKN, TKR sampai TNI, TRI, sehingga suatu ketika saya mau jadi itu. Menarik karena tadi kan Anda menyanyikan lagu Walk Away-nya Matt Monro dengan suara yang nyaris mirip. Saya pernah mendengar cerita bahwa suara Anda itu, suara yang bagus itu tadi, ternyata muncul dari sebuah musibah. Waktu itu Anda katanya sakit berat, udah nyaris tak bisa diselamatkan. Kakak Anda salah memberikan obat. Bagaimana ceritanya? Nah, dulu ada botol 2 ditaruh di pagar gede itu. Packaging obat ini ya? Nah, okay. Yang harusnya isinya adalah obat untuk kinkus batuk rejan itu, ternyata di sebelahnya adalah Salisil Spiritus. Apa yang terjadi? Hanya untung rumah sakit tidak terlalu jauh. Pendeknya, semua dalam kehidupan kita ini, mau umur panjang atau umur pendek, Tuhan punya aturan itu. Saya nggak tahu kalau kemudian, kok saya bisa jadi nyanyi gini. Satu hal dalam cerita ini, Anda yang harus cerita sendiri. Ketika dalam kondisi Anda ginjalnya soak tadi, Anda sudah jadi bintang film. Terus kemudian ditawari main dalam film Si Manis Jembatan Ancol. Masih ingat? Masih. Kemudian di situ Pak Chris harus atau akan melakukan adegan ranjang dengan, kalau tidak salah, Lenny Marlina. Dan Anda merasa kurang pede dengan tubuh yang agak tambun waktu itu. Apa yang Anda lakukan untuk mempersiapkan adegan ranjang itu? Saya malu sekali karena waktu itu dan saya yang main dalam film itu Lenny Marlina masih muda, masih kayak
cerita film kopian-kopian itu saya lihat muka saya bundar gitu. Kayak Bangsa Mio, nama Pokut, orang dengan apa memang dibikin supaya saya jadi bahan olok-olok atau bagaimana. Lalu ada yang bilang, Mas Chris kalau mau turun, cepet jahit macan, nggak makan apapun selama 3 bulan itu kecuali daging tok. Nah, waktu Anda menyaksikan hasil dari film itu di mana Anda tampil dengan adegan ranjang, Anda bangga atau malu? Kalau terus terang ya malu. Kenapa malu? Ayah bundernya kayak gitu. Di studio saat ini ada seorang artis senior juga, Roni Suteja. Sebagai sesama artis, menurut Anda seorang Chris Biantoro ini makhluk yang seperti apa sih? Multi talenta, patriotik, terus kemudian komedian dan smart. Smart? Ya. Jadi kita kalau lagi syuting, kalau lagi syuting seneng ngobrol dia, selain dihibur, dia menceritakan pengalaman dan kita jadi banyak tahu dari beliau ini. Anda pernah main 3 film dengan Ya, satu Ratu Amplop itu ada sama Benyamin. Kemudian Pilih Menantu yang paling sangat berkesan itu Jagoan Tengik. Dia jadi jagoan tengik, seorang mandor yang gagah berani, semua takut sama dia dengan kumis yang bapak. Tapi istrinya saya, dia takut sama istri. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat cerita perjalanan karir Chris Biantoro. Ini dia kisahnya. mengingatkan kita pada sosok Sebabisa, Christophorus Subiantoro, atau yang lebih kenal dengan nama Chris Biantoro. Di awal karirnya, Chris Biantoro lebih dikenal sebagai seorang penyanyi. Baik, kita mulai sekarang. Ini dari bahasa Inggris yang sudah dibab. Nama Chris Biantoro mulai mencuat di dunia entertainment saat dirinya muncul pertama kali di TVRI, membawakan salah satu acara kuis yang menjadi favorit di era tahun 1970-an. Tidak hanya itu, Chris Biantoro pun ternyata juga piawai dalam berakting di layar lebar. Gimana dengan kamu nanti? Belum. Iya mahal. Gampang? Mana? Saya lelah. Baru naik segini juga lelah. Kepiawaiannya sebagai seorang Master of Ceremony atau MC membuatnya dipercaya membawakan beberapa acara seperti Dansa Yo Dansa, Rona Pelan TV, berseri mengukir prestasi, dan masih banyak lagi. Kini di usianya yang ke-74 tahun, semangat Chris Biantoro tetap menyala, bahkan oleh waktu. Andy tetap berkarya bagi bangsa dan negara. Merdeka. Ya, Ibu Moni, dari semua puja-puji Anda tadi, tapi apa yang paling Anda kagumi dari seorang Chris Biantoro? Dia sangat disiplin. Yang paling kagumi itu. Saya kadang-kadang malu kalau saya syuting dia udah duluan datang. Ya, tentu Anda ingin tahu juga bagaimana pandangan dari artis-artis senior lainnya. Ada Marini Surya Sumarno dan juga ada Chris Simon. Serta bagaimana pandangan para MC generasi muda sekarang terhadap senior mereka. Ikuti terus Kika Indi. Sebelum saya pindah ke mes di Tropicana, beliau selalu jemput setiap sore
Kalau mobil itu kan pakai klakson Mas Andi ya, Iya. Bang Andi, tetet gitu. Ini nggak pakai kelonongan sapi. Aduh,